Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di CNBL Channel. Hari ini Selasa 6 Oktober 2020, kita akan bincang-bincang seputar Lazisnu tulang bawang. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Ustadz Rohmat Soleh selaku Ketua Lazisnu tulang bawang yang akan menjadi narasumber kali ini pada topik ini. Baik, kita langsung saja menghubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz Rohmat Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sopan. Bagaimana kabarnya di era pandemi ini Pak Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat walaupun dalam kekurangan. Kita akan bincang-bincang terkait Lazisnu Pak Ustadz ya. Ya. Sedikit menyita waktunya Pak Ustadz ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ini penting untuk masyarakat tulang bawang. Langsung saja Pak Ustadz, terkait Lazisnu. Sebenarnya Lazisnu tulang bawang ini memiliki program apa sih Pak Ustadz? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat ataupun pemirsa CNBA. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Lazisnu tulang bawang. Nah, terkait pertanyaan dari Ustadz Sofyan tadi, sedikit saya jelaskan. Yang pertama bahwa Lazisnu itu berbeda dengan organisasi yang lainnya yang ada di NU seperti Muslimat, Ansor, IPMI, PPNU dan lain-lainnya. Di NU itu ada lembaga, kemudian ada badan otonom. Nah, di antara lembaga itu adalah Lazisnu. Nah, Lazisnu itu memiliki dua fungsi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi sebagai lembaga di NU. Jadi lembaga Lazisnu itu di setiap tingkatan ada. Kemudian yang kedua, Lazisnu sebagai lembaga amil zakat. Nah, tetapi pada kali ini kita tidak akan membahas pada fungsi organisasi secara organisasi tersebut, melainkan kita akan membahas tentang program dari Lazisnu tulang bawang. Nah, untuk itu Ustadz Sofyan, saya sampaikan bahwa Lazisnu tulang bawang ini yang sekarang ini, periode yang sekarang ini belum lama terbentuk. Kemarin ketubur oleh COVID sehingga baru terbentuk itu pada bulan Juli. Nah, sekarang masih Oktober, baru berapa bulan kan. Nah, di sini Lazisnu punya beberapa program dalam beberapa divisi. Yang pertama itu divisi namanya Divisi Organizing and Human Resources. Nah, yang kedua itu divisi Fundraising. Nah, kemudian yang ketiga divisi distribusi. Nah, saya membagi tiga divisi itu yang program kerjanya kita fokuskan ke sana. Nah, untuk divisi Organizing and Human Resources itu arahnya lebih kepada internal, yaitu pembinaan atau pengorganisasian dari perangkat-perangkat yang ada di Lazisnu. Termasuk di dalam divisi ini adalah divisi keuangan, kemudian divisi IT dan lain-lain yang terkait dengan Lazisnu. Nah, untuk pengembangan itu kita yang pertama melakukan penataan organisasi. Jadi perangkat-perangkatnya kita lengkapi, baik itu yang berada di PC, kemudian setelah itu kita melengkapi perangkat-perangkat ke bawah dari MBC sampai ke ranting. Nah, setelah itu kita mengadakan pelatihan manajemen, pelatihan pengelolaan organisasi untuk semua tingkatan. Nah, itu ditujukan supaya semua perangkat ini dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, selain itu kita juga melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap perangkat-perangkat organisasi tersebut. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa program kerja Lazis Tulang Bawang itu ada 3, organisasi, human resource, kemudian fundraising, kemudian yang terakhir distribusi. Nah, sebenarnya fundraising itu apa sih Pak Ustadz? Bisa dijelaskan Pak Ustadz biar masyarakat lebih paham apa itu fundraising? Oke, ini sangat menarik Ustadz. Fundraising itu kan dana, fund itu kan dana. Jadi kalau fundraising yang dimaksud di dalam Lazisnu itu adalah bagaimana kita menggalang dana di Lazisnu, yaitu penggalangan zakat, infak, dan sedekah, dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Nah, kita punya 3 program di sini. Yang pertama itu koin atau kotak infak. Nah, ini yang dalam pelaksanaannya akan kita koordinasikan dengan MBC NU dan ranting-ranting di bawah MBC NU. Masuk dengan muslimat ya? Ya, tentunya MBC NU itu di dalamnya ada PAC Muslimat, ada PAC Ansornya, PAC IPMI PBNU-nya, dan PAC organisasi di bawah NU yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kita punya program donasi. Nah, donasi ini ada banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah donasi sampah. Selain donasi sampah, ada donasi perusahaan, donasi karyawan, donasi masyarakat secara umum. Nah, itu. Mohon maaf Pak Ustadz Rahmat, saya potong. Untuk donasi sampah itu bentuknya seperti apa sih donasi sampah itu? Nah, sampah kita untuk saat ini donasi sampah itu akan kita pilih. Yang sementara ini yang kita terima sampahnya adalah sampah yang kategori rongsokan, jadi sampah yang bisa dikilokan. Mengapa kok yang diterima yang rongsokan? Karena kita belum memiliki peralatan yang mencukupi untuk menerima sampah selain yang rongsokan, misalnya sampah limbah rumah tangga. Nah, ini kita belum punya peralatan untuk pengolahan sampah tersebut. Kedepannya kita ya berupaya supaya kita ya bisa punya peralatan untuk mengolah sampah-sampah rumah tangga itu untuk pupuk organik. Tapi untuk sementara ini yang kita terima sampahnya adalah sampah-sampah yang bisa dikeluarkan seperti plastik, kertas, besi, aluminium. Jadi sampah kering Pak Ustadz ya? Nah ya, sampah kering. Kemudian untuk distribusinya itu seperti apa Pak Ustadz untuk sampah kering itu? Kalau ya nanti ke depan Lazisnu itu benar-benar ingin melaksanakan program donasi sampah ini. Nah, untuk sampah itu kita sekarang ini sedang memproses untuk pendirian bank sampah. Nah, bank sampah itu nanti yang kita jadikan tempat untuk pengelolaan donasi sampah dari masyarakat. Jadi masyarakat ataupun warga NU yang akan berdonasi sampah nanti bisa menghubungi kami, kemudian bisa langsung ke Lazisnu ataupun ke bank sampahnya. Nah, kalau masyarakat ke bank sampahnya nanti disampaikan kepada petugas bank sampah bahwa itu donasi untuk Lazisnu. Tapi kalau disampaikan kepada pengurus Lazisnu, nanti pengurus Lazisnu yang membawanya ke bank sampah. Nah, di bank sampah itulah ditimbang, dinilai, kemudian nilai rupiahnya itu dibukukan.
Jadi bukan dalam catatan donasi Lazisnu. Nah, setelah oleh bank sampah ini sampah-sampah itu disetorkan, setelah mendapatkan uang, maka catatan uang itu, catatan donasi itu akan dicairkan dalam bentuk rupiah. Nah, Masuk ke dalam rekening atau tunai. nanti akan dikemanakan dana itu Pak Ustadz? Nah, dana itu untuk distribusi. Nah, ini tidak hanya donasi sampah, tapi semua donasi maupun zakat, infak, sedekah itu kita punya program distribusi. Ada 4 sektor untuk pendistribusiannya. Yang pertama pendidikan. Jadi di sini di sektor pendidikan kita akan mendistribusikan zakat, infak, sedekah itu dalam bentuk beasiswa. Kemudian itu untuk siswa ya, untuk siswa. Beasiswa ini beasiswa untuk siswa tidak mampu dan untuk siswa berprestasi. Nah, kemudian ada bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk sekolah ataupun pondok pesantren. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dalam bentuk bantuan seragam anak sekolah, ya terutama untuk anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak yang tidak mampu untuk membeli seragam, nah kita kasih bantuan seragam sekolah. Nah, kemudian yang kedua itu sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini kita punya rancangan, yaitu bantuan BPJS. Jadi kita memberikan BPJS untuk masyarakat tidak mampu. Nah, mereka kita daftarkan BPJS yang membayari Lazisnu. Kemudian ada program pengadaan ambulan gratis Lazisnu. Itu masuk ke kesehatan Pak? Ya, kesehatan. Kemudian ada pengobatan atau operasi gratis. Nah, tentunya ini kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak atau perusahaan yang punya program-program pengobatan gratis ketika kita tidak mampu untuk mengadakan sendiri. Biasanya ada perusahaan yang mengadakan operasi mata, katarak gratis, kan, operasi bibir sumbing gratis. Kita akan bekerja sama di situ. Selain itu kita ada bantuan gizi dan ada program pembangunan klinik NU. Ini yang menarik sekali, sangat NU, menarik ya. Untuk itu ya kita sangat mengharapkan kerjasamanya seluruh lapisan masyarakat, terutama warga Nahdliyin. Nah, sektor selanjutnya yaitu sektor ekonomi. Nah, di sini kita punya program pengembangan ekonomi, tapi ini khusus untuk masyarakat tidak mampu. Nah, ini supaya kita membedakan antara pengembangan ekonomi yang ada di Lazisnu dengan pengembangan ekonomi yang ada di lembaga perekonomian NU. Berarti antara LPNU dengan Lazisnu terkait ekonomi ini berbeda. Ya. Kalau yang di LPNU itu untuk basicnya untuk pengembangan usaha, kalau Lazisnu ini lebih kepada menolong masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Ya, untuk supaya perekonomiannya terbantukan. Nah, program ini kita wujudkan dalam bentuk usaha-usaha binaan, misalnya handicraft, kemudian natural farm atau pertanian organik. Terus yang sekarang lagi rame itu kan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif anak-anak muda, sama ini apa namanya, peternakan, lele itu ya rame. Nah, itu kita nanti juga ada seperti itu. Kemudian ada pedagang kaki lima yang sudah banyak di daerah kita. Nah, ini kita akan ada pembinaan. Kemudian UMKM, dan kita juga berupaya untuk mempunyai
usaha bersama dari kelompok ekonomi tidak mampu. Jadi kelompok-kelompok ekonomi tidak mampu itu misalnya kita bikin pasar kuliner kan gitu. Tapi yang dagang di situ adalah orang-orang yang tidak mampu atau yang ekonominya di bawah kan gitu. Kita buka tiap hari Minggu atau hari apa. Nah, yang terakhir itu sektor sosial dan tanggap bencana. Nah, ini kita akan kalau yang ini kan program yang sebenarnya tidak pernah kita inginkan, tapi kan pasti tiap tahun itu ada yang namanya bencana, walaupun itu bukan di tempat kita. Nah, kita kan juga melakukan galangan dana ataupun menghimpun bantuan untuk daerah-daerah yang terkena bencana, baik itu daerah kita sendiri ataupun daerah lain di wilayah Indonesia. Dari program-program Pak Ustadz yang paparkan tadi itu, kendala saat ini apa saja Pak Ustadz, kendala-kendalanya? Nah, ini yang kalau bicara tentang kendala ini memang sangat berat ya. Jadi kendala kita kalau kita kelompokkan itu ada dua. Yang pertama, kita belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang untuk program-program kita. Kita belum punya kantor, belum punya gudang, belum punya kendaraan operasional. Kemudian kendala selanjutnya Pak Ustadz? Ini tolong disingkat-singkat. Belum adanya anggaran. Jadi memang kita dari organisasi belum ada, kemudian donasi ataupun zakat infak sedekah juga belum ada yang masuk. Nah, itu yang kendalanya, sehingga kita belum ada. Jadi saat ini, pada saat era pandemi ini, kendala yang utama yaitu masalah sarana dan prasarana, yang kemudian yang kedua belum ada anggaran untuk program tersebut Pak Ustadz ya? Betul gitu. Nah, jadi begini Pak Ustadz, setelah pemaparan ini dan program-program yang sudah dipaparkan tadi, harapan Pak Ustadz untuk warga Nahdliyin ini apa terkait Lazisnu ini Pak Ustadz? Harapan saya yang pertama, sangat mengharapkan adanya masyarakat atau warga NU yang berdonasi ataupun memberikan zakat, infak, sedekah, wakaf. Artinya Lazisnu ini siap menerima donasi dari warga Nahdliyin, terutama tulang bawang Pak Ustadz ya? Ya, kita siap menerima donasi zakat, infak, sedekah dari masyarakat tulang bawang ataupun warga muslim di wilayah tulang bawang maupun di luar tulang bawang juga. Sementara untuk dari luar warga muslim, kita juga siap menerima donasi dari warga non muslim. Jadi kalau warga non muslim itu donasi, kalau warga muslim itu zakat, infak, sedekah. Nah, jadi harapannya Lazisnu siap menerima donasi baik dari warga Nahdliyin, terutama di luar itu pun siap menerima. Masih ada harapan yang lain Pak Ustadz? Nah, harapan selanjutnya yang terakhir itu harapan kita, karena sudah adanya Lazisnu, kami sangat berharap warga Nahdliyin terutama dan warga muslim pada umumnya, mari kita manfaatkan Lazisnu dengan mendonasikan atau memberikan zakat, infak, sedekah melalui Lazisnu. Nah, nanti bisa menghubungi saya di nomor 08238 0909 111 atau ke sekretaris Bapak Homsin 08218 14 kali 870. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rohmat atas bincang-bincang sedikit ini di channel CNBA. Mohon maaf mengganggu waktunya, menyita waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Ketua Lazisnu Tulang Bawang. Semoga ini bermanfaat untuk warga Nahdliyin, menambah wawasan terkait Lazisnu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.